Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, hari ini kita mengadakan pertemuan untuk kegiatan praktikum Java khusus untuk semester 7 ya. Pertemuan pertama. Nah, berarti ini semua sudah melaksanakan PKL ya, dan sudah membangun aplikasi harusnya ya. Apa ada masalah kan dulu di pengembangan aplikasi Java-nya atau baik-baik saja? Atau jangan-jangan belum dibikin? Gimana? Ada? Ini orangnya pada kemana? Ada orangnya atau enggak ini? Di on kan kameranya ya? Gimana nih? Ikhwan nih gimana? Ada sudah aplikasi sudah selesai untuk PKL-nya? Belum. Sudah ada progres atau belum sama sekali? Belum ada praktik. Belum ada. Mau Delphi Pak, cuma belum sudah ada ngerjakan Delphi, cuma belum ada ngerjakan yang rencana mau Javanya Pak. Oh, tadinya Delphi. Iya. Delphi-nya sudah selesai? Belum Pak. Oke. Di Java berarti belum sama sekali ya? Iya Pak. Kalau Fahri Abdurrahman sampai mana sudah? Baru jadi desain, Mbak. Masih desain. Oke. Edi Tauhid. Sampai mana Edi Tauhid? Belum ngambil web, Pak. Kalau PKL. Oh, cuma ngambil praktikumnya Java. Nggih. Oke. Berarti ada yang Delphi, ada yang Java ya harus sebenarnya ya, tapi ada yang Delphi, ada yang web, tapi ngambil praktikumnya Java. Jadi sebenarnya anti mainstream ini yang ngambil Java ini, soalnya ya kan tidak populer kalau di Uniska ini, kebanyakan kalau nggak web gitu ya, kalau nggak sekalian Android, ini malah ngambil Java. Oke, untuk praktik ini kita kan saya dipesani untuk membuatkan sebuah project yang sifatnya bisa diterapkan untuk aplikasi Anda untuk PKL ataupun skripsi gitu ya. Jadi modulnya belum selesai, tapi programnya masih ongoing. Jadi bisa sambil saya nanti share step by step-nya. Nanti saya share link di blognya. Di blognya saya buatkan modul seperti itu modulnya. Oke, ini saya share screen dulu tentang project yang akan kita kerjakan. Oke, nah ini bisa dilihat saya rancang menggunakan use case diagram. Untuk aplikasi sederhana aja, aplikasi penjualan. Kita lihat di sini ada dua aktor, yaitu admin sama kasir gitu ya. Sebenarnya kita bisa aja Anda kembangkan mau buat ada user yang lain, misalkan owner atau apa gitu ya. Cuma ini kita buat sederhana supaya proses pengembangannya lebih cepat. Kita buat yang fitur utamanya saja. Ada kasir yang sifatnya dia hanya bisa login, kemudian ubah password. Login tentunya bisa ubah password, kemudian setelah login dia bisa mencatat penjualan, mencatat detail penjualan atau barangnya. Kan kalau dalam satu penjualan itu pasti ada beberapa barang yang dijual gitu ya, kecuali mungkin kayak penjualan mobil. Kalau kayak penjualan misalkan di minimarket gitu kan, sekali transaksi penjualan ada beberapa barang, makanya dibuat ada namanya detail. Tapi kalau kayak jualan mobil kan nggak mungkin orang beli mobil, sekali beli mobil, beli Fortuner 5 gitu kan, dibungkus kan nggak ada. Pasti satu-satu itu kan, satu penjualan satu nota satu mobil, karena nanti terkait juga dengan surat-surat dan seterusnya. Kemudian di sini ada fitur dari kasir tadi bisa ubah password, login, mencatat penjualan, detail penjualan sama selesai. Selesai ini untuk misalkan kasirnya lagi
masukkan barang, ternyata oh ada barang yang ketinggalan gitu kan. Oke, pelanggan berikutnya kita next, dia bisa buat satu transaksi baru yang mana transaksi sebelumnya belum selesai kan. Nah, transaksi si pelanggan kedua selesaikan barang, selesai gitu. Nah, kemudian ada pelanggan yang pertama tadi balik lagi ambil barang, kita tambahkan, baru kita buat selesai. Jadi prosesnya ada sedikit berbeda itu, membuat penjualan, detail, kemudian selesai kalau sudah dibayar gitu ya. Ini kalau belum dibayar belum selesai. Nah, kalau untuk admin, dia fiturnya login, mengelola jenis barang atau kategori barang, kemudian barangnya, pengguna. Jadi kalau misalkan masalah user kasirnya nanti siapa aja itu dari si admin. Kemudian membuat laporan penjualan per jenis barang, laporan penjualan per pengguna, laporan penjualan per barang. Nah, jadi ini yang diminta di PKL ataupun skripsi, yaitu laporan yang bukan laporan data master. Misalkan buat laporan data pengguna, laporan barang itu nggak penting. Karena apa yang di input itu lagi yang di output. Tetapi kalau laporan penjualan misalkan per bulan, kita bisa dapatkan total dalam 1 bulan berapa penjualannya. Kemudian penjualan per jenis barang misalkan. Misalkan dalam 1 bulan pensil dijual ada berapa, buku dijual ada berapa. Itu bisa dihitung dalam 1 bulan dan kita bisa bikin grafiknya gitu ya. Kalau laporan ini per jenis nih, misalkan alat tulis berapa bulan ini, kemudian makanan berapa dan seterusnya. Nah, kalau laporan penjualan per pengguna ini per kasir. Jadi dalam 1 bulan kasirnya ini melayani berapa transaksi, kemudian berapa besar transaksinya, itu bisa dicatat di laporan penjualan per pengguna. Nah, jadi itu ya. Jadi ini nanti menyebabkan query yang berbeda-beda gitu ya. Jadi prosesnya juga lebih baik ketimbang kalau Anda buat report dari data master. Oke, berikutnya ini baru fitur gitu ya. Jadi yang mau kita kembangkan seperti ini. Jadi kita punya checklist apa aja yang harus kita buat dalam aplikasi. Kemudian ini tadinya saya buat seperti ini, ada owner, tapi kalau ada owner ini repot lagi karena memisah lagi ada kalau owner bisa cetak laporan, kalau admin hanya mengelola tidak bisa cetak laporan. Nah, itu kan terlalu rumit lah kalau untuk dilanjutkan. Oke, jadi kita pakai yang ini. Nanti ini saya posting juga gambarnya supaya Anda bisa sambil belajar. Nah, penerapannya kita buat kelas diagram dari use case ini. Kelas diagramnya kita lihat ini sesuaikan dengan tabelnya yang mau kita pakai. Di sini ada jenis barang dengan ID auto increment, nama jenis barang, varchar 25. Nah, ini metode-metodenya create, read, update, delete, dan seterusnya. Ini ada barang merupakan sama seperti jenis barang, cuma bedanya dia punya ID jenis barang. Berarti ada relasi one to many ke jenis barang. Berikutnya kalau pengguna dia ID, username, password, nama lengkap, sama ada is-admin. Oh, ini bukan enum ya, ini boolean. Nah, berarti ini jadi boolean gitu ya. Karena apakah admin atau bukan gitu aja di fiturnya. Kalau mau yang lebih detail seperti ini, kita bisa pakai enum, ada admin, owner, sama kasir. Tapi kita buat yang simple, boolean gitu aja. Juga punya create, read, update, delete. Tapi kalau sebagai pengguna dia bisa login kan sama ubah password tadi ya. Kemudian pada penjualan yang dicatat adalah ID, tanggal, pengguna ini kasirnya siapa yang sedang menginput. Kemudian ini tadi status pending atau selesai. Ini untuk membuat reportnya kita buat metodenya satu persatu. Nah, jadi ini memang pendekatan membuat aplikasinya agak sedikit beda. Kalau Anda biasanya kan taunya bikin brok gitu aja selesai. Kalau ini kita buat terstruktur, kita memisah antara proses dalam database dengan proses yang ada di tampilan Java-nya nanti. Oke, jadi ini use case sama kelas. Nah, kemudian untuk setiap use case itu harus ada activity diagramnya. Ya, jadi misalkan untuk login kita jelaskan dalam sebuah activity diagram. Oh, dari input username, input password, input captcha, misalkan kalau mau pakai captcha. Kalau captcha salah, pesan captcha salah. Kalau sudah passwordnya benar, set ID pengguna. Atau ini kalau dalam PHP biasanya session gitu ya. Kemudian kalau password salah, pesan password salah.
Nah, ini juga ini untuk activity diagram dari ubah password. Nah, jadi nanti caranya untuk membuat menuliskan untuk skripsi ataupun laporan PKL seperti itu. Diawali dari use case diagram, kemudian setiap case ini dibuatkan activity-nya. Untuk setiap case dibuatkan activity-nya. Setiap activity nanti ada sequence-nya. Saya nggak sempat bikinkan sequence-nya. Kalau sequence kan lebih jelas lagi alurnya dari user, kemudian ke mesin ke database, dan seterusnya. Nah, jadi kalau di use case-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12 case, berarti activity juga harus ada 12, sequence-nya juga 12, kayak gitu. Harusnya ya. Cuma nanti beda-beda pembimbing beda ya, jadi nggak selalu seperti itu, tergantung pembimbingnya. Oke. Nah, dari diagram tadi, kita sudah bisa kira-kira akan mengembangkan aplikasinya seperti apa gitu kan. Fitur-fiturnya sudah jelas, kita punya checklist apa yang harus dibangun gitu ya. Kita bisa buat dulu dengan menggunakan oh ya, untuk database-nya di sini sudah saya sediakan, nanti Anda silahkan di kopas mungkin. Untuk tabelnya kita menggunakan MySQL. Di sini tadi ada jenis barang, kemudian barang. Nanti saya share ini supaya Anda bisa cepat coba. Oke. Nah, jadi gitu. Jadi praktikum kita kira-kira akan membuat aplikasi seperti itu. Ada penjualan sederhana, ada 2 tipe user. Kemudian, nah untuk setiap praktikum nanti kegiatannya Anda silahkan isi absen di link yang saya share di Telegram. Absen pertama itu absen punyanya untuk kampus ya, untuk Pak Alam. Kemudian kalau untuk saya pribadi, absennya saya minta Anda tuliskan NPM, nama, sama link GitHub di chat Zoom. Jadi nanti setiap projectnya Anda buat silahkan dikumpulkan di GitHub. Nanti saya jelaskan step by step cara bikin akun GitHub kalau ada yang belum. Jadi projectnya Anda tidak perlu kirim, tapi upload aja di GitHub. Anda tinggal kasih linknya, saya bisa cek sudah sampai mana projectnya. Jadi untuk absen hari ini, karena mungkin belum semua punya akun GitHub, silahkan tuliskan dulu NPM sama nama lengkapnya ya di chat Zoom. Chat Zoom-nya kan nanti kerekam aja gitu ya. Jadi saya akan cek dulu, rekam nggak nih? Oh, direkam. Ya, jadi kalau nanti cukup tulis sekali aja, insya Allah sudah tersave oleh Zoom-nya itu untuk absensinya ya. Oke, nah ada pertanyaan dulu mungkin sebelum saya lanjutkan. Model praktikum kita nanti mungkin ini masuk dulu 40 menit, kemudian kita jeda 30 menit, Anda silahkan kerjakan apa yang saya instruksikan, dicoba. Kemudian di sesi keduanya, sesi kedua dari pertemuan pertamanya nanti saya lanjutkan, kemudian saya jelaskan sedikit. Kalau ada pertanyaan ketika Anda mengerjakan, silahkan ditanyakan. Gitu ya. Ini baru 2 yang chat ya. Oh, ya, silahkan tuliskan NPM sama nama lengkapnya ya, jangan cuma NPM ya. Nanti saya susah nyatetnya nih. NPM sama nama lengkap, sesuaikan dengan nama yang akan tampil di sertifikat, gitu ya. Oke. Oke, nah untuk database-nya ini sudah saya buat sini. Nanti juga saya sertakan beserta isinya. Ini kan sudah saya isi juga nanti supaya kita bisa langsung uji query-nya. Jadi kita gunakan MySQL standar biasa, kalau mungkin sudah biasa pakai XAMPP atau LAMP atau MEM, bisa pakai PHPMyAdmin atau pakai tools yang lain yang biasa dipakai boleh. Kemudian untuk NetBeans, untuk IDE-nya saya pakai NetBeans. Sebenarnya saya pengen sekali pakai IntelliJ IDEA, cuma IntelliJ itu bikin formnya agak susah gitu. Walaupun lebih nyaman dipakai, tapi bikin formnya yang saya nggak suka, susah sekali. Jadi lebih nyaman pakai untuk visual lebih nyaman menggunakan NetBeans. NetBeans yang saya pakai adalah versi 12.
Nah, jadi NetBeans-nya nih versi 12 atau paling baru ya. Kalau sekarang paling barunya ya, kalau NetBeans resminya itu di sampai 82, tapi dia kan diakuisisi oleh Apache, lalu jadi munculnya di Apache NetBeans sekarang. Terakhir sampai di 12.2. Nah, Anda silahkan kalau mau download yang paling baru, silahkan. Mau yang ada aja silahkan. Tetapi jangan pakai N8. Karena untuk bisa aja sih pakai N8, tapi Anda harus nyari sendiri komponen-komponen yang akan, plugin-plugin yang akan saya pakai. Tapi kalau pakai NetBeans 12, pluginnya nanti kita tinggal tulis nama pluginnya aja, dia otomatis mendownload sendiri tanpa harus kita nyari ke sana kemari. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke bagian coding? Oke, belum ya? Oke. Nah, nanti saya sudah punya starternya ini ya. Nah, jadi di sini sudah ada query. Ini kalau pakai ini rencananya buat praktikum yang lain, tapi saya pakai database yang sama. Jadi ini SQL beserta isinya gitu ya. Beserta isinya, jadi kita bisa begitu ready kita ngodingnya lebih nyaman karena sudah ada datanya. Karena ngoding tanpa data itu konyol rasanya, nggak bisa kita uji langsung hasilnya kayak gimana. Oke. Nah, kita mulai aja dengan membuat project baru. File. Daftar dulu di GitHub ya kalau ada yang belum punya GitHub. Jadi silahkan buka GitHub. Kemudian ini baru pakai yang Brave. GitHub. Nah, di sini kalau saya kebetulan sudah login akunnya ini. Anda bisa cek di seperti ini namanya. Kemudian ada beberapa repositori yang saya bagikan itu untuk bisa Anda pelajari. Nah, untuk yang hari ini nanti juga saya buatkan repositori, jadi Anda bisa pantau proyeknya sampai mana versi yang saya kerjakan di saat praktikum. Oke, kalau belum punya akun berarti daftar dulu di sini. Nah, di github.com, Anda silakan daftar, sign up, masukkan username, email, password, kemudian ini dia akan ngirim email ke email Anda untuk verifikasi passwordnya. Kemudian nanti kalau sudah diverifikasi, Anda silahkan download dua tools, namanya Git yang pertama. Perlu nggak ya? Kayaknya nggak. Download aja deh Git ini. Jadi Anda googling aja Git gitu pasti dapat. Jangan GitHub, Git gitu ya. Kemudian satu lagi GitHub Desktop. Nah, jadi yang kita pakai itu sebenarnya Git untuk version control sistemnya, tetapi untuk menguploadnya kita pakai di GitHub. Kenapa GitHub? Oke. Jadi installnya ada dua. Selain NetBeans, Anda install Git, kemudian install juga GitHub Desktop untuk memudahkan proses pengiriman data nanti ya. Oke, setelah diinstal dua-duanya, install NetBeans, kemudian Git, kemudian GitHub, baru kita lanjut ngoding gitu ya. Saya kira nggak terlalu besar ini filenya, jadi jangan takut kuota gitu ya. Ini berapa MB? Nggak nyampe ratusan MB, nggak nyampe. Lain kalau Android Studio, nah bergiga-giga kalau itu. Oke, kalau sudah ini kita bisa lanjut untuk membuat source code-nya dulu. Saya buat new project. Ini saya sambil nyontek yang sudah saya kerjakan gitu ya, karena panjang-panjang codingnya. Jadi kalau di NetBeans 12 ini beda sedikit sama projectnya NetBeans 8. Di sini dia nggak ada pilihan Java aja gitu, nggak ada. Tapi harus disertai dengan aplikasi pengelola dependensi. Ada yang Ant, ada yang Gradle. Ini sama kayak punyanya Android Studio. Kemudian kalau ada juga Maven. Nah, untuk di praktikum ini kita pakai
yang Maven. Jadi tadi mulai dari ini klik kanan, new project, kita pilih Java with Maven, kemudian Java application. Oke, next. Nah, kita kasih nama praktikum penjualan. Ini karena sudah ada saya buat live gitu ya, artinya yang kita kerjakan. Nah, ini silahkan pilih lokasi foldernya, bebas suka-suka Anda. Kemudian grup ID-nya Anda silahkan buat nama Anda gitu ya, karena ini biasanya jadi ID untuk kalau di Android Studio itu ini jadi kode perusahaan gitu ya yang akan tampil di Play Store. Sama aja kurang lebih gitu juga kita. Oke, kemudian ini setelah diganti nama, lokasi cek, grup ID-nya cek, finish. Oke, nah jadi seperti ini struktur awalnya. Nah, karena kita mau terhubung dengan basis data, biasanya kan kalau di NetBeans 8 Anda download dulu J-konektornya kan, download jar-nya kemudian ditaruh ke dalam foldernya. Nah, tapi karena kita sudah pakai Maven, kita tidak perlu mendownload secara manual seperti itu. Kita bisa ambil di sini dulu ya. Cek di sini. Kemudian ada project file, ada pom.xml. Kita buka pom.xml. Nah, di sini kita bisa kumpulkan, kita buat sebuah tag ya. Ini namanya XML tag atau tag gitu. Jadi di tag ini kita tambahkan dependensi atau plugin apa yang mau kita pakai itu dari di pom.xml ini. Oke, supaya ini projectnya ini bisa Anda juga dapatkan secara online atau nanti juga Anda bisa kumpulkan secara online setelah buat project, sebelum diapa-apain projectnya, kita buat dulu link GitHub-nya dengan cara buka GitHub desktop. Kemudian file, new repository. Jadi repository ini anggaplah project gitu ya. Jadi kita buat project baru, pilih lokasi Anda menyimpannya di mana. Tadi saya nyimpan di NetBeans project, praktikum penjualan live ini ya. Saya pilih open. Nah, ini jangan langsung di create, tapi ini di cut, pindah ke atas. Nah, karena dia nanti akan membuat repository di dalam folder ini. Jadi supaya tidak bingung, nah hasil buka tadi di-cut aja pindah ke atas. Kemudian baru kita bisa buat repositorinya. Create repository. Nah, sekarang sudah ada repositorinya praktikum penjualan live. Isinya apa? Isinya ini. Ya. Oke. Nah, pertama-tama tadi kita akan buat konektor ke MySQL. Caranya adalah dengan kunjungi website Maven Repository. Jadi kita cari di Maven Repository. Maven Repository. Kita mau cari MySQL connector. Nah, di sini kita lihat ada websitenya di mavenrepository.com. Ada MySQL connector untuk J atau Java. Versinya ada banyak. Kita pakai yang paling baru aja, Januari ini. Pilih. Nah, di sini muncul kalau Anda mau pakai Anda pakainya Maven, maka ini yang di copy. Kalau pakai Gradle, ini yang dipanggil. Kalau pakai yang lain, nah ini bisa dilanjutkan. Di sini kita pakai Maven, maka ini kita copy. Kita taruh di dalam pom.xml, tapi ditambahkan dulu dependencies. Nah, itu. Karena akan ada banyak dependensi, maka dia pakai jamak gitu kan, dependencies. Oke, di dalamnya baru kita taruh dependensi dari Maven tadi.
Nah, sekarang kita bisa mengontrol kan bahwa kita pakai sebuah tools namanya MySQL Connector Java dan versinya adalah 8023. Jadi ketika Anda kerjakan bersama-sama dengan teman, misalkan project satu project, semua orang akan punya versi yang sama karena kita bisa bisa ikuti dari repositorinya ini. Oke. Nah, karena kita sudah menambahkan dependensi, kita bisa jalankan dulu untuk kita buat dulu ini kita gimana ya? Klik kanan, run Maven. Ini? Oh, bukan. Kita buat file dulu aja. New Java class main yang akan jadi jalan utamanya aplikasi kita. Oke. SVM south nah hello. Kita jalankan. Oh, ini belum di save dulu. Jalankan. Nah, kita pilih main sebagai main kelasnya. Kemudian select main class. Nah, dia akan mendownload apa tadi namanya? SQL connector tadi. Nah, compiling ya, dia sudah compiling karena saya sudah pernah download, jadi dia tinggal compiling. Oke. Nah, ini untuk Android tadi ya. Oke, jadi sekarang kita lihat aplikasinya sudah punya dependensi, ada muncul di sini 2 file baru hasil dari mendownload yang ada di dalam pom.xml. Kita cek di GitHub bahwa ada terjadi perubahan gitu ya, 1, 2, 3, 4 ini ya. Oke, kita kasih aja dulu perubahan ini namanya menambahkan dependensi SQL connector. Di commit. Jadi kalau setelah selesai di commit, kemudian bisa di push untuk di online kan. Di sini saya online kan 201 Java 7. Ini nggak usah private. Nah, jadi untuk bisa mengonlinekan apa yang kita kerjakan itu dikasih nama repositorinya. Kemudian pastikan jangan private. Kalau di private kan saya nanti nggak bisa lihat, cuma Anda sendiri yang bisa lihat. Kemudian kita publish repositorinya. Ini akan mengupload project-nya ke dalam akun GitHub Anda. Di sini kalau kita lihat akun GitHub-nya, nah di sini sudah ada harusnya mana ya. Nah ini ada file yang saya kerjakan hari ini. Jadi Anda kalau mau memantau atau mau melihat, mau menyontek lah gitu gampangnya, download aja file ini bisa. Oke, nah ini ada, tinggal di download. Anda mau pakai zip-nya kemudian diekstrak atau gimana terserah. Oke. Di sini kita juga bisa lihat ada 2 commit. Commit yang pertama itu waktu bikin pertama, kemudian yang kedua adalah ketika menambahkan dependensi tadi. Perubahan yang terjadi ada di sini, menambahkan dependensi dan menambahkan kelas main. Ya, jadi ini Anda bisa download di websitenya ini. Nah, sini reponya pilih yang ini. Wah, ini salah namanya, kurang garis 1. Oke. Ini sudah jalan. Kita bisa tambahkan atau bisa kita coba uji coba dulu koneksi ke database yang sudah kita buat tadi. Kita buat dulu di sini sebuah package untuk menampung proses koneksi tadi ya. Kasih nama package-nya DB, kemudian klik kanan, new Java class database.
Di database ini kita, ini saya sambil cek di sini ya. Nah, kita deklarasikan dulu untuk setiap properti yang akan dihubungkan ke database-nya. Kita buat URL, konstanta URL di sini, connect-nya ke localhost. Berarti Anda kira-kira kalau ke online mungkin bisa, saya belum pernah nyoba. Ini URL-nya, kemudian nama database-nya, kemudian user, root, sama password. Gitu. Nah, di sini kita buat konstanta supaya memudahkan proses modifikasi kalau kita pas mau modifikasi. Kemudian kita buatkan sebuah metode public void public connection get connection. Ini fungsinya adalah mengambil koneksi untuk bisa terhubung dengan database. Isinya adalah saya lihat dulu. Isinya adalah oke. Jadi kita buat sebuah class for name seperti ini. Jadi kita baca dulu sebuah kelas dengan nama MySQL CGG Database Driver, yang mana ini adalah merujuk kepada dependensi di sini tadi. Ini MySQL connector. Nah, karena proses ini ada terjadi eksepsi, maka harus dibuat sebuah try catch. Nah, di sini ada pilihannya. Jadi kalau Anda klik di merah ini, kemudian Alt Enter, ada pilihannya surround statement with try catch. Kalau Anda buat throws, akan muncul throws seperti ini. Tetapi kalau throws, kalau terjadi error, Anda nggak bisa tangkap. Nah, jadi supaya walaupun tidak terjadi apa-apa gitu ya, tapi nggak bisa ditangkap errornya, kita nggak bisa tangkap pesannya. Tapi kalau kita buat try catch, kita bisa tangkap errornya. Di sini otomatis dia buatkan logger, tapi kita mau buat sendiri pesannya, pesan errornya. Misalkan shout x to string. Nah, jadi kita dapatkan apa itu pesan errornya di sini ya. Karena metode get connection akan mereturn connection, berarti kita buat dulu sebuah connection yang mana ini akan di return. Nah, mudah-mudahan ingat ya. Jadi kalau sebuah metode atau sebuah function itu ada nama tipe identifiernya bukan void, berarti ada yang harus di return. Ini kita deklarasi awalkan dulu 0. Oke. Kemudian kita bisa panggil menggunakan driver manager get connection. Oke. Connection icon sama dengan driver manager get connection. Nah, di sini di metodenya get connection ada bantuannya kan, bahwa urutannya adalah dari URL-nya, user, sama password. Kita sudah punya konstantanya di atas, tinggal panggil, maka dia otomatis mengisi URL, user, dan passwordnya. Oke. Nah, berikutnya ketika get connection ini kembali merah. Dia bilang ada an unreported exception, SQL exception. Berarti ada kemungkinan terjadi kesalahan SQL. Nah, dia minta harus dilaporkan. Kembali pilihannya sama. Bisa throws, bisa catch. Atau try catch lagi. Karena kita sudah punya try catch, nggak mungkin kita buat try catch lagi. Double try catch-nya. Maka kita tambahkan catch-nya aja. Nah, jadi ada catch yang pertama, class not found. Kalau perintah ini gagal. Kemudian catch yang kedua, kalau perintah ini gagal. Jadi ada 2 catch. Nah, supaya praktis, ini kita bisa jadikan satu catch sebenarnya. Mana ya pesannya? Oke, kita buat seperti ini. Oke. Nah, sekarang si Java-nya detect bahwa dia bilang ini bisa kita replace menjadi multi catch. Kan ini ada dua tangkapan nih. Yang pertama kalau kelas yang pertama error, yang kedua kalau pembuatan koneksinya error. Tapi kalau mau digabung boleh, enggak pun enggak apa-apa. Kalau misalkan setiap kali pesan ini mau ditangkap seperti ini, tapi kalau
lebih baiknya dibuat multi-catch. Jadi klik di sini, replace with multi-catch. Sehingga di sini ada dua, bisa terjadi class not found ataupun SQL exception, ditangkap, kemudian kita tuliskan pesannya. Oke. Kalau berhasil, kalau gagal tadi kita tulis pesannya, pesan gagalnya, tapi kalau berhasil tentunya kita juga tulis pesan berhasilnya. So, koneksi berhasil. Oke. Nah, ini kita bisa tes untuk jalankan ini di dalam main. Kita panggil si database dengan cara database db sama dengan new database, atau boleh pakai newo gitu ya. Import, kemudian connection on, ini juga kita import. Nah, kita jalankan db get connection, yang mana ini adalah memanggil metode yang ada di kelas get connection. Kita coba jalankan. Nah, hello world-nya jalan, kemudian tampil pesan koneksi berhasil, berarti koneksinya berhasil. Kan kalau berhasil aja kan nggak ada tantangan, kita tes aja, salahin dulu, kita buat root salah. Oh, tetap berhasil ya, tetap berhasil. Oke, coba saya ganti. Oh, yang saya ganti bukan yang ini, saya ganti harusnya yang ini, betul ya, kotak penjualan gitu ya. Oke, jalankan. Padahal nggak ada DB name-nya ya. Oke, ini waktunya mau habis. Kita ini di close dulu. Nanti silakan lagi kembali di join di link yang sama gitu ya. Oke, saya tutup dulu. Oke, ini kita kembali lagi. Masih kenapa nggak bisa error ya? Harusnya terjadi error nih. Coba kita matikan database-nya. Anggaplah kita belum nyalakan exam gitu ya, lupa. Coba saya matikan dulu, stop dulu ya. Oke, coba kita jalankan. Nah, jadi ketika kita jalankan, masih ke database exception, communication exception, communication link failure. Gagal komunikasinya karena ininya mati, gitu, MySQL-nya mati. Kita start. Harusnya kembali berhasil. Kemudian kalau misalkan user pasnya ya, kalau saya ganti seperti ini. Harusnya kan salah ya. Database get connection URL user pass. Nah, ini kayaknya ada yang salah dengan coding saya nih. Saya cek dulu di yang jalan benar gitu ya. Oke, berarti tadi tuh dia cuma bisa menangkap kalau koneksinya tidak jalan. Karena ini juga sifatnya mungkin lokal, sehingga root sama passwordnya nggak masalah. Yang anehnya DB name ini kalau misalkan nggak ada DB-nya kan harusnya salah ya. Tapi dia tetap bisa mereturn sebuah connection menjadi sukses. Oh, oke. Ada yang salah ini. Nanti kita cek lagi. Baik. Nah, balik ke diagram yang sudah kita buat. Nah, di sini kan kita punya
daftar metode dan daftar atribut yang bisa kita buat. Yang mana ini nanti akan diterapkan di dalam sebuah kelas yang sifatnya kita gunakan sebagai model yang khusus urusannya terhubung dengan database. Jadi tanpa kita punya view, tanpa kita punya frame atau form, kita sudah bisa menampilkan data ataupun menambah dan seterusnya sesuai dengan metode yang kita buat di sini. Oke. Nah, karena saya punya metode yang kurang lebih sama di sini, create, read, update, delete, create, read, update, delete, sama kan semua ya. Nah, jadi ini untuk bisa kita terapkan sebuah interface di dalamnya. Jadi kalau di praktek sebelumnya sudah saya buat di sini, namanya template untuk model interface. Nah, jadi kalau masih ingat pelajaran di PPO 1, kita buat sebuah interface yang fungsinya untuk membuat daftar metode atau daftar function yang harus ada dalam sebuah kelas. Sini saya buat namanya model interface. Kita copy ininya ya. Kita buat di project yang ini saya commit dulu mungkin ya di GitHub. Oke. Uji koneksi ke database. Di push, kalau sudah selesai di push itu akan online. Berikutnya tadi kita mau buat sebuah templating untuk modelnya. New package template, new Java interface yang akan kita buat interface. My model interface. Oke. Karena setiap metode setiap kelas yang kita punya tadi punya CRUD, maka kita buatkan aja template-nya bahwa setiap kali buat model harus ada CRUD-nya. Nah, ya. Jadi ini create yang mana mereturn boolean. Jadi kalau create kita jalankan metode create, kalau false berarti gagal, tapi kalau true berarti berhasil insert datanya. Kalau read ini menampilkan data yang akan mereturn array list. Kemudian update ini juga mereturn boolean, kalau berhasil pesan true, kalau gagal false, delete juga true false. Kalau search ini nanti sama dengan read, bedanya hanya dia pakai keyword gitu ya, pakai kata kunci pencarian. Yang mana search ini nggak ada tadi di diagram kita ya. Oke, nah berikutnya karena semua metode kita, semua kelas yang akan kita buat itu nggak ada ya, akan selalu punya koneksi gitu ya. Jadi kita buat dulu kelasnya, cara menerapkannya ya, new Java package lagi, kita buat di dalam namanya model, new Java class. Namanya misalkan yang pertama jenis barang. Oke, jenis barang kita sesuaikan dengan perancangan di sini. Ada ID, integer, dan nama jenis barang varchar. Berarti kita buat di sini private ID, kemudian private. Kita lihat di sini simbolnya minus ya, berarti private. Kalau plus itu public. Kemudian nama jenis barang string. Oke. Nah, karena kita mau terhubung dengan database, kita juga tambahkan di sini database. Apa connection ya? Connection. Nah, gitu ya, karena terhubung dengan database. Saya cek dulu. Gitu apa ya? Modelnya. Oke, connection aja cukup. Oke, connection aja berarti. Database-nya nggak usah. Nah, kita punya atribut seperti ini. Oh, merah. Oke.
saja. Nah, supaya menggunakan interface yang sudah kita buat, kita tambahkan di sini implements my model interface. Oke. Import. Kemudian dia akan jadi merah di sini. Karena kita mau implementasi apa yang ada di dalam interface, berarti kita harus punya semua metode yang dicanangkan oleh si interface. Dengan cara klik, kemudian implement all abstract method. Sehingga dia sudah punya otomatis create, read, update, sama delete. Berarti kita tinggal isi gitu ya. Kita tinggal isi mau diisi apa metode-metode ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk membuat dulu konstruktor dengan cara klik kanan, set code, konstruktornya untuk yang connection aja. Kemudian ada konstruktor yang field-nya saja. Kemudian terakhir kita insert code getter and setter. Connect-nya tinggal nggak apa-apa. Oke, jadi saya ulangi. Yang pertama tadi kita implement dulu my model interface supaya kita bisa buat daftar metodenya di sini, create, read, update, delete. Kemudian kita masukkan konstruktor dengan argumen parameter connection. Ada juga konstruktor dengan argumen integer ID dan nama jenis barangnya. Oke. Sampai sini sebenarnya nggak banyak ngetik, kita banyak implement, insert gitu ya. Nah, untuk proses create, nah ini baru kita isi dengan sedikit source code. Kita buat mungkin buat hasil dulu, kita return hasilnya boolean dan hasil. Oke. Atau supaya langkah-langkahnya jelas, saya kira dipecah dulu. Ini membuat template interface. Dan ini saya ulangi aja step by stepnya. Supaya tercatat di GitHub tadi ya. Sedikit saya ulangi dari sini. Oke. Nah, jadi tadi buat atributnya dulu. Sebelum implements. Oke. Kok gitu terus ya? Jar. Oke, ini dulu. Jadi ini saya kasih keterangan di commit-nya bahwa ini mengisi atribut. Kemudian kita bisa buat implements my model. Oh, jangan implements dulu. Ke konstruktor dulu. Konstruktor yang pertama yang dengan connection, kemudian konstruktor yang kedua itu yang field-nya saja, koneksinya tinggal. Nah, ini saya bisa kasih tanda di sini, membuat konstruktor. Kemudian kita bisa tambahkan getter dan setter.
Fibonacci-nya nggak apa-apa, nggak usah. Tapi kalau mau dimasukkan nggak apa-apa. Generate, ini kita kasih membuat, save dulu ya, save. Membuat getter and setter. Terakhir baru implements my model interface. Otomatis harus di Alt Enter lagi di sini implement all object method. Nah, di sini mengimplementasikan interface. Oke. Oke. Ini sebenarnya nggak error, entah kenapa muncul merah nih. Oke. Nah, karena kita sudah punya create tadi, kembali lagi ke create, kita buat dulu hasilnya di sini. Misalkan hasil sama dengan false. Kemudian ini adalah boolean. Itu bukan berhasil. Kita return berhasil. Ini untuk create atau untuk insert data, mudah-mudahan masih ingat, itu adalah insert SQL, perintah di SQL-nya, insert into, nama tabelnya kan, nama tabelnya adalah jenis barang. Nah, kita untuk insert ini kan ada macam-macam nih, ada yang menyebutkan semua fieldnya, ada yang enggak. Nah, kita buat langsung saja tanpa menyebutkan seluruh fieldnya. Values-nya kita ambil dari Anjay. Oke. Ulangi ke sini. Oke, jadi karena hanya ada 2 field, kita buat di situ tanda tanyanya 2. Karena ID adalah auto increment, ini tidak usah kita isi dengan 0 gitu aja. Jadi otomatis ketika kita insert datanya masuk yang ID itu otomatis menghitung berdasarkan data terakhir. Oke. Nah, kenapa pakai tanda tanya? Karena kita akan gunakan yang namanya prepare statement. Jadi supaya jangan ditempel. Kita bisa aja nempel di sini seperti ini. Kalau bahasa saya sih nempel gitu ya. Nah, itu kita bisa tempelkan di sini yang mau kita kan jenis barang. Kita masukkan di sini jenis barang. Nama jenis barang. Nah, kan biasanya gini nih. Biasanya tinggal selipkan aja di dalam query-nya string yang mau kita masukkan. Nah, tapi praktek seperti ini sebenarnya sangat tidak sehat atau sangat tidak baik karena rentan sekali dimasuki oleh SQL injection. Anda coba nanti googling kata kuncinya SQL injection, nanti ketemu di mana orang bisa dengan jahatnya menginsertkan suatu nilai dan menghancurkan seluruh database-nya. Nah, supaya tidak terjadi pada kita, itu kita buat gunakan namanya prepare statement menggunakan tanda tanya. Terus ngisinya kapan? Ngisinya di prepare statement. Prepare statement-nya seperti ini. Oke, sama dengan prepare Oke. Kemudian di sini kita panggil dari connection prepare statement. Oke. Nah, codingnya agak panjang gitu ya. Coba kalau kita lihat prepare statement PS, ini namanya prepare statement, nama kelasnya. Kita kasih jadi namanya objeknya PS, yang mana PS ini isinya adalah koneksi yang sudah kita punya, kemudian kita prepare insert SQL-nya. Jadi yang ini akan kita eksekusi di dalam sebuah prepare statement namanya PS. Nah, untuk prepare statement dia kembali diminta buatkan try catch. Kita buat aja try catch-nya di sini. Supaya jangan terjadi, kalau error bisa kita tangkap. Nah, kemudian PS set
string. Karena kita mau menyelipkan nilai string ke dalam tanda tanya ini, kita kasih set string 1 karena cuma 1. Kemudian apa yang kita isi di situ adalah nama jenis barang. Oke, setelah PS dibuat, kita bisa execute. Baru di sini kita bisa return hasil berhasil sama dengan true. Catch, sini kita bisa kasih pesan X terus true. Oke. Nah, ini proses insert data. Jadi tanpa punya form, kita sudah bisa melakukan insert data. Ya, jadi nanti kalau misalkan form kita ada beberapa kali menginsert data yang sama, kita tidak perlu lagi melakukan insert di mengoding yang terhubung dengan basis data. Cukup kita panggil metode create ini, kita bisa menginsert data berulang-ulang gitu ya. Oke. Kita cek di GitHub desktopnya hasilnya gimana. Oke, nah di sini ada penambahannya prepare statement, SQL exception, kemudian method create isinya ini. Anda bisa ikuti nanti kalau mau dikopas ya silahkan. Oke, kemudian ini yang saya perlu hapus. Oh ini. Oke, berarti ini saya kasih pesan namanya create jenis barang. Nah, tentunya Anda penasaran bujur juga kah jalan ini? Nah, kita coba di dalam main. Kita sudah punya connection di sini. Kita bisa buat objek jenis barang. Kemudian import dulu. Kemudian kita kasih connection-nya di sini. Kenapa ada jenis barang di dalamnya con? Ini sesuai dengan konstruktor yang kita buat, jenis barang connection con. Sehingga kita kalau mau eksekusi query, pastikan objek yang kita buat ini punya argumen con. Kemudian kita bisa set nama jenis barang testing, gitu ya, nama jenis barang. Dan kita bisa jalankan jenis barang. Jadi untuk memanggil create-nya tinggal seperti ini aja. Kita set apa yang mau kita insert, kemudian jalankan create. Kita cek di database. Oke, kosong ya. Oh, ini sudah ada datanya. Kemudian cuma sampai ini data jelek, kita hapus. Jadi kalau pada saat development tuh biasa kan datanya bagus gitu ya, jangan data sembarangan. Nanti mumet sendiri kalau datanya jelek. Jadi pastikan datanya yang nyaman dilihat. Oke, kita cek datanya cuma ada 4. Kita punya di sini yang isinya harusnya akan masuk testing nama jenis barang. Kita coba running. Nah, di sini ada Java SQL exception no database selected. Oh, no database selected. Ini pada saat eksekusi. Nah, ini kan enaknya ada tulisan errornya. Errornya apa? Ketahuan. Connection con database selectednya di DB. Penjualan con. Oke, lihat ini pantesan tadi nggak error karena get connection-nya saya salah panggil. Get connection-nya harusnya panggil yang ada database-nya, yang ada nama database-nya. Kita nyontek dulu di sini. URL plus DB name. Nah, itu saya terlewat berarti. URL plus DB name. Nah, karena ini garis miring nama database-nya. Oke. Kita tes jalankan lagi. Oke. Nah, di sini belum ada pesan insert berhasil, tetapi koneksinya berhasil. Kira-kira kita cek di sini. Belum masuk ya.
Oh, ini barang, jenis barang, coy. Jenis barang. Nah, ini ada testing nama jenis barang. Kalau nggak percaya, kita bisa delete dulu. Kemudian kita jalankan ulang. Tadi hanya pakaian pria, pakaian wanita. Sekarang kita reload, masuk testing nama jenis barang. Oke, jadi masih berbasis tag aja kita sudah bisa koneksi ke database, kita bisa eksekusi query. Nanti kalau sudah masuk ke frame, kita tinggal panggil metode-metode ini. Baik, ada pertanyaan dulu? Sampai sini? Kita belum masuk ke frame ya, masih di bagian anggaplah back end-nya gitu ya. Masih bagian back end-nya. Oke. Jadi di sini tadi karena sudah saya betulkan di database, kalau ini saya ganti, kemudian ini kita jalankan, pasti error. Nah, Java SQL syntax access denied for local host. Nah, kenapa? Karena roots nggak ada, adanya root. Nah, oke, kita itu yang tertinggal tadi ya. Oke, ini saya commit supaya Anda bisa cek nanti atau ikuti. Oke, jadi di sini ini saya kasih dulu perbaikan koneksi. Kemudian ini testing untuk testing create data. Kalau sudah oke, ini kita lanjut ke yang lain. Setelah create, kita bisa implementasikan bagian read. Read-nya masih kosong. Oke. Di read ini kita buat dulu, karena read ini harus menghasilkan data, yang mana datanya kan pasti beberapa baris, yang mana setiap baris nanti akan diwakili oleh sebuah objek. Maka kita buat dulu sebuah baris yang akan kita return dengan objeknya adalah jenis barang sama list. Nah, ini kita return list. Ya, oke, cek. Nah, untuk proses pemanggilan datanya kurang lebih sama dengan di create. Kita buat dulu SQL-nya. Kalau mau read berarti otomatis kita buat select SQL sama dengan select bintang from jenis barang. Oke. Kemudian sama seperti ini juga kita buat karena dia nggak pakai tanda tanya, artinya kita pakai langsung gitu aja gitu ya, nggak ada prepare statement, kita bisa pakai alternatif dari prepare statement yang namanya statement saja. Statement. Statement sama dengan this concrete statement. Nah, di sini sama seperti di tadi juga dia minta ada try catch. Bisa try catch. Oke. Kita kasih pesan seperti ini aja, X to string. Nah, statement. Setelah dieksekusi, kalau di create, setelah dieksekusi, pilihannya kan cuma dua, berhasil atau gagal. Nah, tapi kalau di proses select, ini kan agak sedikit berbeda. Hasilnya adalah berupa data kan.
Jadi bukan berhasil atau tidak. Berhasil, kalau tidak berhasil, tapi kalau berhasil kan harus ada mana datanya. Nah, di sini kita tampung datanya dulu, kita gunakan namanya result set. Yang mana ini merupakan isinya adalah statement execute query select SQL. Nah, beda ya kalau tadi ps.execute untuk wrapper statement. Nah, kalau di statement ini kita execute query karena melakukan query atau melakukan pencarian data. Kita import dulu nih. Nah, untuk bisa melihat data di dalam result set kita gunakan while. While result set next. Selama datanya bisa di next, kita bisa tampilkan datanya menggunakan cek dulu ya. Set. Oh, get langsung nama get tipe data sama nama fieldnya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat datanya, kita bisa show result set get string. Nah, pilihannya di sini ketika get string adalah Anda mau tulis nama kolomnya atau tuliskan indeksnya saja. Kalau untuk indeks kan berarti dimulai dari 0. Kalau untuk nama berarti kita tuliskan misalkan kalau nama kolomnya berarti ya tulis saja langsung secara lengkap. Nama kolomnya misalkan nama jenis barang. Tapi kalau misalkan Anda hafal aja urutannya nggak masalah, mau langsung ambilkan satu gitu aja. Oke. Kita sudah punya read. Kemudian ini ini kan kita tampilkan, belum kita return ke dalam list. Apa-apa, kita tes dulu. Di main. Ini jangan dinyalakan lagi karena ini nanti akan masuk datanya. Kita perlu buat jenis barang. Oke, jalankan. Nah, Anda bisa lihat ada 1, 2, 10. Berarti yang tampil adalah ID-nya. Yang kita mau tampilkan kan namanya ya. Berarti kita mulai dari 2. Nah, sini ada koneksi, ada pakaian pria, ada pakaian wanita, testing. Nah, berarti datanya sudah berhasil kita tampilkan. Walaupun baru di dalam bentuk string, belum di dalam bentuk array list. Oke, jadi kita selesaikan dulu array list-nya. Kita isi array list dengan cara membuat sebuah objek dahulu, nama jenis barang. CB sama dengan new jenis barang. Yang mana isinya adalah diawali dengan result set. Get int 1, kemudian set get string 2. Bisa lihat di sini konstruktor yang kita pakai konstruktor yang kedua, yaitu diawali dengan ID kemudian jenis barangnya. Kalau kita kontrol klik di sini, nah, yang dipakai konstruktor yang ini. Kalau waktu buat koneksi kita pakai konstruktor yang ini. Tapi pas sekarang karena kita mau memasukkan data ke dalam kelas jenis barang atau objek jenis barang, kita pakai konstruktor yang ini. Oke. Setelah kita buat objeknya, kita masukkan ke dalam list. Nah, sehingga ketika di return ini kita dapat listnya. Oke, jenis barang read. Kita bisa lihat
seperti ini. Karena dia akan return array list, kita bisa taruh seperti itu. Kita bisa buat list get 0, kemudian get class, kalau untuk yang objek, bentar saya lupa, ini di admin ya, jenis barang. Oke, ini caranya. Jenis barang list get key. List get, ambil yang pertama misalkan. Kemudian kita bisa lihat db get nama jenis barang. Kalau terjadi errornya cari yang pertama kali error di bagian atas. Cannot invoke add object because list is null. Listnya masih null. Listnya null karena ya di sini saya return list sama dengan null. Ini saya cut. Sebentar nih, kenapa ini ya? Kejadiannya jenis barang read, datanya ada, list get 1. Oke, kita ceknya di ya, bandingkan dulu ya dengan ini. Ini jenis barang list, add jenis barang sama kan? Get string, get integer, dalam while, return list. Oke. Nah, ini yang salah. Nggak boleh dibuat null, tapi dibuat new array list. Oke. Oke, nah ini sudah berhasil, tapi belum tampil. Kita bisa tampilkan out nama jenis barang. Oke, nah di sini ada, karena saya ambil data yang kedua atau yang ke-0, maka tampilnya adalah pakaian wanita. Berarti listnya sudah jalan, read-nya juga pun sudah jalan. Ini kita bisa matikan dulu. Kita commit dulu ya. Oke, ini barang menambahkan read, kemudian kita kasih pesan dulu, berarti read jenis barang. Kemudian testing read.
Oke, saya kira saya perlu satu sesi lagi, ini waktunya sudah mau habis. Anda bisa, biar saya jelaskan nanti bagaimana cara membaca di GitHub-nya untuk bisa step by step mengikuti programnya. Ini saya stop dulu sekali lagi, kita lanjut di link yang sama. Sekalian absensi ya, absensi di ini terakhir. Oke, sedikit lagi ini untuk bagian create sudah, read sudah, yang belum tinggal update, delete, sama search. Untuk update, prosesnya sama dengan create, jadi kalau sudah create ini sudah selesai sebenarnya, kita tinggal copy aja, cuma kita ganti adalah query-nya. Nah, gitu ya. Jadi memang di bagian sini kita tidak memvalidasi, karena proses validasi itu nanti di bagian frame. Jadi misalnya validasi data kosong, validasi data sama, bisa juga nanti kita buat di sini validasi data sama, tapi untuk update, untuk CRUD-nya di sini, ini murni langsung hanya memeriksa, hanya menjalankan query-query yang sifatnya mengeksekusi datanya. Oke, sini saya ganti jadi update SQL, ini juga jadi update SQL. Kemudian set, oke, query-nya diganti tentunya, update, nama tabelnya jenis barang, set, set nama jenis barang sama dengan tanda tanya, where ID sama dengan tanda tanya. Oke. Nah, berbeda dengan create yang hanya ada satu tanda tanya di sini, maka prepare statement-nya kita buat dua setnya. Jadi ini kita bisa copy, taruh bawahnya, tapi bukan set string. Karena ID itu integer, kita buat set integer. Yang kedua, this ID. Execute kalau berhasil true, kalau gagal, oke. Ya. Nah, jadi misalkan pada data yang testing, ini ada di ID yang ke-10, kita mau tes ganti ini kita bisa komen dulu. Nah, kita set di sini jenis barang, set ID-nya, password yang mau kita gantikan ID yang ke-10. Berarti set ID adalah yang ke-10. Kemudian mau kita ganti jenisnya jadi 10. Maka kita jalankan jenis barang titik update. Oke, run. Oke. Sepertinya tidak ada masalah, kita cek di sini berubah. Oke, berubah ya jadi 10. Karena tadi kita sudah punya model yang bentuknya sama di create, kita jangan cepat bikinnya, tinggal kopas, kemudian ganti query-nya, ganti SQL-nya, kemudian tambahkan sebuah set-nya karena ada dua tanda tanya, kita langsung bisa dapatkan metode untuk update. Nah, sedangkan untuk delete ya sama, kita copy juga. Ini saya GitHub-nya dulu. Sini jenis barang, read jenis barang berarti update jenis barang, update jenis barang. Kemudian ini testing update data. Oke. Nah, untuk delete tadi sama, kita copy dulu ini. Yang di-update boleh, yang di-create boleh. Paste, tinggal kita ganti query-nya. Query-nya delete from jenis barang. Ini kita ganti jadi delete SQL. Sebenarnya nggak diganti pun ya sama aja hasilnya, tapi supaya rapi query-nya, Anda nggak bingung nanti lihat, oh ini ada create, ada delete isinya. Delete SQL, delete
from jenis barang where ID-nya kita set di sini. Nah, ganti ya. Kalau tadi kan seperti ini, karena ini sekarang cuma satu tanda tanya, dan yang di set di situ adalah ID, kita ganti yang dua ini jadi satu. Oke. Kemudian kita tes di dalam main. Kita coba dengan jenis barang delete. Oke. Kita coba jalankan. Cek. Hilang ya datanya. Berarti sudah terhapus. Nah ini nyamannya. Sekarang kita ini bagian beratnya. Bagian beratnya memang bikin backend agak lama, codingnya agak panjang karena terhubung dengan database dan segala macam. Nah, tapi nanti begitu kita di pertemuan berikutnya beranjak ke frame atau ke form, itu akan jauh lebih mudah karena semua yang terkait dengan basis data sudah selesai, ya kan? Apalagi nanti untuk mengerjakan table yang lain, kita sudah punya modelnya sama. Tinggal ikuti aja polanya, ganti query-nya, selesai. Jadi memang templating di awal ini yang agak-agak lambat, agak lama karena kita tadi menyusun polanya atau menyusun template-nya. Oke, di sini saya post dulu di GitHub. Apa namanya tadi? Delete jenis barang. Delete jenis barang. Kemudian di sini testing delete data. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya banyak sekali commit. Ini saya push. Anda pas mengerjakan boleh ikuti commit yang saya kerjakan step by step gitu ya. Karena memang setiap perubahan itu kalau dikerjakan tuh harus ada catatannya ini ngapain gitu ya. Jadi kalau orang baca coding Anda itu lebih mudah. Oh ini ngapain, ini ngapain, ini ngapain. Jelas. Nah, kenapa penting bagaimana orang lain bisa baca coding Anda? Ya karena Anda nanti kalau bekerja di sebuah perusahaan yang besar terkait dengan teknologi, tentunya kerjanya dalam tim, bukan kerja sendiri gitu ya. Beda kalau misalkan memang Anda programmer independen, bikin sendiri, tapi ya programnya kecil-kecil gitu-gitu aja. Karena memang apa-apa Anda kerjakan sendiri. Tapi kalau bekerja dalam tim, maka kita penting membuat sebuah coding yang bisa dibaca dengan mudah orang lain. Ya, nah itu faedahnya. Bahkan sekarang lebih ramai orang ngoding pakai bahasa Inggris, walaupun dia orang Indonesia gitu. Cuma codingnya bahasa Inggris kenapa? Karena supaya secara internasional orang bisa melihat pas dia mau daftar pekerjaan yang remote luar negeri misalkan, dia punya portofolio yang bisa dilihat. Portofolionya ada di GitHub. Nah, tunjukkan link GitHub-nya, pernah bikin apa. Orang bisa menilai di situ sehingga ketika Anda mau mendaftar pekerjaan lebih mudah karena sudah punya portofolio yang jelas. Gitu ya. Nah, jadi memang saya sampaikan nih sedikit rumit, mungkin jarang disampaikan oleh dosen lain karena tapi ini benar-benar bermanfaat dan benar-benar Anda bisa dapati. Saya masih kontak dengan beberapa alumni yang dari kerja di Tokopedia, kemudian yang buka jasa programan sendiri gitu ya. Jadi cerita-ceritanya macam-macam. Jadi itu saya simpulkan, saya tuangkan untuk Anda yang baru ketemu saya gitu. Jadi begitu ada mahasiswa yang baru, nanti saya pasti selalu update cerita lagi gimana pekerjaan di industri yang benar gitu ya. Karena kalau Anda cuma ngoding biasa standar kayak gitu, anak SMK juga bisa. Nah, SMK Anda kasih modul selesai. Tapi kalau orang sarjana ini harus mengerti hal-hal detail yang kadang-kadang berbeda sedikit dengan dengan yang biasa gitu ya. Oke. Nah, kita sudah punya banyak sekali commit. Kita coba tinjau ulang atau kita preview lagi di GitHub-nya. Kalau Anda langsung download repositorinya ini, maka otomatis Anda akan mendapatkan semua file yang saya buat tadi, nggak apa-apa. Dan Anda juga mendapatkan semua catatan komitnya. Ini di mana ya? Di project ya. Oke. Go to file. Oh, bukan.
Komitnya ada di mana? Sebentar, saya lupa. Oh, ini jadi ini komitnya. Nah, jadi tadi masuk ke repositorinya, kemudian klik commit-nya. Anda bisa lihat step by step yang saya kerjakan, yang ditambahkan apa sih gitu. Pas mengimplement interface tuh yang apa yang ditambahkan. Oh, yang ini menambahkan implements, kemudian yang hijau ini sesuatu yang baru. Kalau merah ada yang dihapus berarti. Nah, kayak gitu cara bacanya. Jadi Anda bisa belajar langsung dari repositori ini. Misalkan lagi mau lihat ini commit. Oh, terakhir tadi ngapain? Testing delete data. Testing delete data gimana sih? Oh, kayak gini. Ini jenis barangnya di set 10, kemudian dijalankan delete, maka dia akan menghapus data. Nah, cara baca seperti itu. Nah, jadi untuk praktikum ini, Anda silahkan ikuti step by step-nya. Nanti saya buatkan juga catatan di blog, saya share nanti blognya ke grup Telegram, supaya Anda bisa ikuti step by step yang enggak ngikuti di commit ini gitu ya, tapi lebih nyaman dibaca. Nah, Anda silahkan ikuti langkah-langkahnya. Boleh pakai project Anda sendiri atau boleh ngikuti project ini, silahkan. Tapi yang jelas Anda harus punya link GitHub-nya. Nanti dikirim, minimal di pertemuan berikutnya Anda sudah bisa kirim repositori GitHub-nya sudah sampai mana. Nah, terkait kelulusan atau dapat sertifikatnya praktikum ini, nanti adalah minimal hadir di 2 pertemuan dan ada repositori GitHub-nya. Ada filenya maksudnya ya. Jadi bisa dijalankan aplikasinya. Jadi saya 4 kelas yang saya tangani praktikum di semester kemarin itu semua hanya separuh yang saya luluskan karena ya tadi praktikumnya nggak pernah masuk ataupun masuknya cuma sekali dan tidak punya repositori GitHub. Saya nggak bisa menilai anak ini ngikuti atau enggak kan. Ya kan sekarang gini, kalau misalkan Anda nggak pernah lapor atau nggak pernah apa, saya nggak tahu Anda benar-benar ikut praktikum atau tidak. Tapi kalau misalkan ada buktinya, ada repositori GitHub-nya, kelihatan ada step by step langkahnya, saya bisa menilai, oh berarti mahasiswa ini ikut praktikum dengan benar. Walaupun nanti mungkin proyeknya sedikit berbeda, nggak masalah. Yang berikutnya, oh ya, nah kemarin ada juga yang menyiasati itu dengan cara dia download file yang punya saya, kemudian diuploadnya di GitHub, di GitHub-nya dia gitu kan. Terlihat, oh ada kerjaannya, tapi terlihat nih siapa yang commit. Nah, ini kelihatan. Kalau Anda pakai file dari saya, atau ini akan selalu terlihat, walaupun Anda upload ulang di akun Anda. Gitu ya. Kecuali Anda tadi kopas satu baris. Nah, kalau kopas satu baris di repositori Anda sendiri nggak masalah. Tapi kalau Anda download punya saya, kemudian Anda upload ulang, ini akan selalu nempel siapa yang mengkomit ini. Gitu ya. Jadi jangan dicoba-coba gitu ya. Sudah ada yang di semester kemarin kayak gitu juga. Tapi saya ampuni lah karena memang untuk Android banyak banget memang yang saya kerjakan. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Memang ini berat di awal, nggak jelas, masih terlalu abstrak karena semua teks mana tampilannya itu kan pasti gitu, pasti gatal mana tampilannya. Nanti di pertemuan kedua kita implementasi yang sudah kita kerjakan di teks berbasis teks tadi kita tampilkan ke dalam form. Pasti gemes nih, mana formnya? Oke, nggak apa-apa karena ini waktunya terbatas. Jadi memang step by stepnya ya diikuti dulu, tapi nanti ke depannya akan jauh lebih mudah karena kita sudah punya template yang jelas. Ya, jadi untuk bikinnya nyaman. Kita juga sudah punya checklist di ini kan, sudah punya apa namanya tadi, desainnya kan. Nah, kalau kita punya desain kayak gini, ini gampang bikin program. Kenapa? Karena sudah tahu mau bikin apa, nggak akan ada yang ketinggalan. Kalau misalkan ada nambah fitur nanti dulu, jangan nambah fitur dulu, selesaikan dulu yang ini. Ternyata ada yang kurang, nah itu baru kita tambahkan belakangan. Tapi kalau ini belum selesai, jangan ditambahkan fitur yang lain dulu, karena nanti rumit. Oke. Apalagi kerja dalam tim, misalkan, sebagian ngerjain ini, sebagian yang ngerjakan yang itu. Wah, kalau ada berubah di tengah-tengah, itu berantem biasanya. Oke. Silahkan tuliskan nama lengkap sama NPM-nya di chat Zoom untuk absen sesi ini. Kemudian juga, jadi untuk pertemuan berikutnya, saya minta semua sudah punya akun GitHub. Jadi absennya selain NPM, nama sama link repositori GitHub-nya supaya bisa saya pantau pekerjaan praktikumnya sudah sampai mana gitu ya. Oke. Jadi hanya dengan
minimal 2 kali hadir, kemudian tapi proyeknya lengkap, nah saya tetap bisa berikan Anda sertifikat kelulusan praktikum. Ada mahasiswa yang protes, Pak, saya kan sudah bayar, kenapa nggak dikasih nggak bisa dikasih nggak dikasih sertifikat? Yang jawab mahasiswa sendiri kemarin, ada mahasiswa lain. Yang namanya bukti bayar, yang namanya sertifikat itu bukti praktikum. Kalau bukti bayar namanya nota, dia bilang kayak gitu. Ya kan, walaupun Anda sudah bayar, tapi kalau nggak ngerjakan berarti kan tidak layak untuk dapat sertifikat. Kalau minta nota ya bisa nanti mintakan nota bayar praktikumnya, nggak apa-apa. Oke, itu ya. Mudah-mudahan sih saya harapannya ini project cukup simpel untuk bisa jadi template atau bisa jadi acuan Anda mengembangkan aplikasi. Walaupun memang templating awalnya agak berat, tapi nanti pas sudah di pertemuan kedua kita lihat bagaimana cepatnya kita mengembangkan frame atau visual karena semua yang terkait dengan database sudah kita selesaikan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tolong on-kan dulu semua kameranya supaya bisa saya screenshot sebagai laporan sudah melaksanakan kegiatan praktikum. Ini manusia-manusia anti mainstream yang lain web, ambilnya Java. Oke, ini saya jarang lihat Banjarmasin semua ya kayaknya ya. Ada yang Banjar nih. Iya, saya nggak pernah lihat soalnya. Anjir, orang anjir Mak, orang anjir. Oh, anjir kah? Waduh, anjir. Anjir. Pian dosen Banjarbaru kah, Pak? Ya, saya di Banjarbaru, saya dosen Banjarbaru. Oke. Oke, kita foto 3. Pak, ini kita ada pakai modul nggak, Pak? Nanti saya buatkan modulnya. Oke, deh siap, Pak. Ya, tapi ini dulu ya. Oke, kita foto dulu. Pak, lu pada kau masuk grup. Pak, kami kandidat grup, Pak. Ya. Kami kandidat grupnya, Pak. Udah ada Grup grupnya. chatnya baik ada luar sa. Oh ya. Kontak saya punya lah. Ada Pak. Oke, Ini ini kontak Piannya dulu, Pak. saya tulis kontaknya ya, 0811 itu di chat. Nah, itu silahkan di kontak, nanti saya masukkan ke Telegram. Kontak di Telegram ya. Jadi supaya langsung saya masukkan di Telegram. Kalau kontaknya di WA nanti nggak bisa saya masukkan ke Telegram. Baik, kita foto lagi ulang 3, 2, 1. 3, 2, 1. Banget fotonya udah nyari. Oke, jadi kalau yang belum masuk grup silahkan kontak saya di Telegram dengan nomor kontak yang ada di chat. Kemudian nanti saya masukkan ke dalam grup karena memang kemarin ada masalah, makanya semua grup di revoke nih anunya URL-nya. Baik. Oh. Baik, mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa diterima dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.